Oke, sekarang kita masuk ke tahap sculpting. Jangan lupa di save juga terlebih dahulu. Saya mau mulai di bagian body. Jadi sepertinya saya akan tambahkan detail untuk bagian chest atau dada. Saya akan bikin supaya ada scut ya. Jadi ada bentuk yang menandakan bagian dada dan juga bagian perut. Nah, perlu diketahui juga kadang kalau ketika kita sculpting, kita perlu mempertimbangkan bahwa nanti karakter kita akan memakai pakaian atau tidak. Di sini rencananya karakter ini mungkin akan saya pakaikan pakaian, sehingga saya harus mempertimbangkan bahwa objek ini agak menyusut ya. Jadi karena nanti pakaian pasti bentuknya akan lebih tebal ya dari apa yang kita lihat sekarang, maka mungkin akan saya perkecil atau susutkan sedikit. Nah, saya belum ingin menggabungkan objek kepala dengan body karena di sini kalau kita lihat detailnya berbeda ya. Jadi di kepala ini dia lebih detail, lebih rapat vokselnya, sedangkan di body dia lebih renggang. Sedangkan nanti kalau kita gabungkan maka semua akan memiliki kerapatan yang sama. Nah, ini menyulitkan ketika kita perlu mendetailkan bagian yang seharusnya memiliki kerapatan yang lebih renggang seperti body. Jadi untuk sementara akan saya biarkan terpisah terlebih dahulu sampai saya benar-benar yakin bahwa bentuknya cukup oke untuk digabungkan. Nah, ini saya kurangi sedikit ketebalan dari mesh body. Mungkin nanti bagian pantat, jadi bisa saya kasih tanda belahan di sini. Bisa saya reshape lagi, remesh lagi, Ctrl R dan diharuskan. Nah, kemudian saya akan menggabungkan bagian tangan dan juga body. Nah, di sini sebelum menggabungkan saya perlu untuk mengapply modifier yang ada. Di sini ada mirror. Karena kalau tidak di-apply, ketika saya gabungkan maka body juga akan mengikuti modifier yang ada di seleksi objek terakhir. Nah, di sini mirrornya akan hilang mengikuti objek yang terakhir. Jadi kita perlu apply dulu sebelum join. Diperhatikan jika ada modifier perlu diperhatikan bahwa kita perlu atau tidak untuk apply. Nah, di sini untuk apply kita bisa tekan drop down di sini dan pilih apply ya. Atau shortcutnya kita arahkan kursor di modifier dan tekan Ctrl A. Ya. Maka dia akan menjadi satu objek tanpa modifier. Ya. Nah, sekarang baru saya pilih lengan dan kemudian saya tahan shift dan pilih body ya. Kemudian akan saya join menjadi satu objek. Shortcutnya adalah Ctrl C. Jadi join kita ambil huruf depannya adalah C. Jadi shortcutnya Ctrl C untuk mengingat lebih mudah. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau saya masuk ke edit mode, di sini dia masih dua objek yang berbeda sebenarnya. Jadi seharusnya dia ada perpotongan ini akan menyatu. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan meremesh di sculpt mode. Ya, jadi kita masuk ke sculpt mode. Kemudian kita remesh dengan Ctrl R. Nah, maka dia akan menggabung seperti ini. Nah, cuman di sini voxel size-nya atau kerapatannya masih terlalu renggang. Jadi perpotongan atau blendingnya di sini kurang bagus. Nah, maka akan saya cancel atau undo. Kemudian akan saya rapatkan sedikit. Saya tekan R. Saya tambah kerapatannya dan saya coba untuk remesh lagi. Nah, jika kurang bisa dikecilkan lagi kerapatannya. Ya, kira-kira seperti ini. Baru kemudian kita bisa blending dan sculpt ulang di bagian-bagian perpotongannya. Oke, nah
Saya akan lanjutkan di bagian tangan, lengan bagian bawah. Kemudian di bagian telapak tangan bisa juga saya sekap lagi. Oke, nah saya mau gabungkan, saya akan coba gabungkan lengan bawah dengan body. Sekali lagi kita apply, lalu kita join, dan di sculpt mode kita bisa coba remesh. Oke, seperti ini jadinya. Nah di sini pasti ada persendian ya. Jadi di sini mungkin nanti tempat untuk dia tangan menekuk, jadi akan saya beri ruang. Nah biasanya standar untuk tangan ini adalah dia twisting atau memelintir. Cuman karena ini kartonal, jadi saya tidak perlu terlalu memperhatikan itu. Jadi saya akan bikin saja slot di sini untuk nanti dia menekuk. Nah untuk bentuk sendiri sebenarnya ini tutorial tidak menjelaskan untuk itu ya. Jadi ini hanya untuk proses saja. Untuk bentuk mungkin nanti kita bisa bahas di pertemuan yang lain. Jadi kalau teman-teman masih baru di Blender 3D, bisa mungkin mencoba untuk membuat objek-objek yang simple, karakter yang simple. Yang penting tahu dulu prosesnya, pipeline-nya seperti apa ya. Atau memang kalau sudah cukup percaya diri, mungkin punya basic menggambar dan persepsi ke desain karakter yang cukup oke, cukup pede, bisa juga langsung saja eksperimen bentuk-bentuk yang diinginkan. Cukup kompleks. Oke, mungkin seperti ini. Baru saya akan gabungkan dengan telapak tangan. Di sini saya apply dulu, kemudian gabung lagi. Lalu bisa kita remesh. Oke, kita tambahkan sedikit detailingnya. Oke, cukup oke. Nah sekarang saya akan mulai untuk bagian kaki. Saya akan sedikit sculpt saja. Saya akan remesh dulu ya, jadi bentuknya biar lebih dinamis. Nah di sini karakternya adalah karakter anthropomorphic ya, jadi seperti hewan berkaki 4 yang kemudian dibuat seolah-olah dia seperti manusia, berdiri, berjalan, punya 2 kaki dan 2 tangan. Maka untuk kakinya tetap kita akan coba sesuaikan sebagai kaki hewan, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk bagian betis ke bawah saya akan remesh lagi. Di bagian bawah saya mau dia agak melebar. Bisa lihat juga untuk ini referensi ya, jadi biar nggak terlalu melenceng, tapi tetap referensi hanyalah sebagai acuan saja. Untuk kreativitas kita bisa sebebas mungkin untuk menentukan bentuk karakter yang
kita inginkan, kecuali memang kita mau membuat bentuk yang benar-benar realistik, meniru dari bentuk asli dari binatang. Oke, kira-kira seperti ini. Saya akan coba gabung, saya apply, bikin gabung, lalu saya remesh. Sebelumnya saya mau kecilkan lagi voxelnya. Oh, ini belum mirror ya, jadi saya belum aktifkan mirror, cuman nggak masalah. Jadi kita akan coba masuk ke ini, ke tool mode, kemudian di symmetry bawah kita akan symmetrize atau mirror bagian kanan ke bagian kiri. Nah, jadi di sini dia ada opsi directionnya adalah -x to x plus. Nah, jadi dari kiri ke kanan. Nah, ini terbalik, jadi kita cari yang +x to -x, jadi dari kanan ke kiri kita symmetrize. Nah, maka dia akan sama. Nah, baru saya akan aktifkan mirror. Oke. Nah, untuk telapak kaki baru saya akan sculpt lagi. Saya akan bikin dia agak ke belakang. Jadi fungsinya untuk keseimbangan proporsi karakter. Nah, kita juga harus melogika bagaimana bentuk karakter ini menjaga dia ketika dia punya pose. Jadi kalau berdiri, di pose berdiri ini paling nggak kalau dilihat dia masuk akal ketika berdiri. Jadi di bagian belakang ini nggak tumpul, supaya menjaga dia nggak jatuh ke belakang. Oke, kita coba gabung aja, kita apply, lalu join dan remesh. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Mau kecilkan lagi. Nah, perpotongan ini akan saya pertegas, jadi saya mau tambahkan di sini. Saya tekan Ctrl untuk saya tekan Ctrl dengan ini untuk menambahkan detail, mempertegas perpotongan seperti ini. Sampai di bagian belakang akan saya bentuk mungkin seperti ini. Untuk bagian tungkat. Oke, lalu di bagian bawah kemungkinan kita bisa flatten saja pakai ini. Kita bikin supaya dia datar. Ya. Oke. Untuk kaki ini, ya, di perpotongan antara kaki dengan body ini saya agak concern, saya agak khawatir nanti pergerakannya akan sulit karena ketika di reaching sudut atau penampang kaki ini mungkin akan mempengaruhi bagian body. Ya, jadi ini bagian kaki, ketika nanti deform maka bagian ini akan terkena pengaruh dari kaki, maka mungkin saya akan coba untuk atur. Jadi akan saya gabung dulu antara kaki dengan body. Oke. Nah, di sini saya akan mungkin bikin perpotongan. Jadi akan saya potong area sini ya, untuk pergerakan kaki. Nah, baru kemudian saya sesuaikan bentuknya.
Nah, untuk sculpting ini tidak akan sampai ke detail skin ya. Semisal di sini gecko punya bintil-bintil, maka tidak akan sejauh itu untuk sculpting, karena nanti kita akan ada proses retopo ya, retopologi, yaitu menyederhanakan dari mesh yang berbentuk kompleks atau padat seperti ini ke bentuk mesh yang lebih rendah dan lebih rapi, supaya bisa kita rigging sehingga dia bisa deformasi untuk gerakan. Nah, kemudian baru nanti ketika kita ingin tambahkan detail adalah setelah proses retopologi dan rigging juga bisa. Jadi ini adalah layout besar untuk detailing, nanti mungkin akan kita tambahkan setelah retopo. Sekarang saya akan coba pindah dulu ke area jari. Nah, area jari ini untuk bevelnya, jadi untuk jari gecko ini kemungkinan bentuknya lebih ke silinder ya, bentuk tabung. Jadi mungkin akan saya ubah amount dari bevel jadi lebih besar ya. Seperti ini. Ya. Kita samakan dulu besarnya, kita inflate paling tidak mendekati bentuk silinder ya, jadi nggak terlalu pickle atau square atau balok. Nah, kita bisa edit dulu di edit mode, mungkin di area ini akan saya perbesar, jadi bentuknya dia di ujung jari dia lebih besar ya, jadi mungkin seperti ini. Kita multiple edit aja. Nah, untuk menyeleksi ring atau loop ring seperti ini, kita bisa gunakan Shift dan Alt, kita tahan, kemudian kita klik salah satu edge. Jadi kalau di sini ada pilihan select modenya, ada vertex, ada edge, dan kemudian ada face. Nah, ini shortcutnya angka 1, 2, 3 ya. Kalau vertex ini titik satu persatu, kemudian kalau edge ini adalah ya sudah. Kemudian kalau 3 face ini adalah ya sisi atau face di sini. Kalau 2 baru pinggir atau sudut pertemuan antara dua sisi penampang. Nah, kita seleksi dengan Shift Alt seperti ini. Baru kemudian kita Alt S untuk inflate dia agak besar. Nah, kalau misalkan ada yang kayak gini yang mendekati, kita atur spacingnya agar sama. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk jempol mungkin agak lebih gede ya. Oke, kita coba untuk ujungnya, mungkin kalau lebih kecil akan lebih bagus. Nah, di sini kalau saya inflate atau deflate, dia seperti maju. Nah, ini adalah permasalahan dari pivot tadi. Jadi saya kembalikan pivot, saya bisa pilih di individual origins. Artinya tiap face memiliki origin yang berbeda-beda. Jadi akan scale berdasarkan masing-masing face. Nah, ini kita scale aja, nggak usah deflate. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jari kaki kita bisa coba juga, kita select ring, lalu kita inflate. Jadi untuk face nya bisa kita scale. Nah, untuk jari bisa kita sculpting mungkin, tapi sebelumnya kita backup karena di sini banyak sekali modifier. Jadi kita akan coba backup dulu. Kita duplikat dan kita kirim ke layer atau collection backup dengan menekan M lalu pilih backup ya. Oke, kita
apply dulu semua, baru kita scope. Kita tekan Ctrl R. Nah, di sini subdivisi voxelnya masih terlalu lebar, jadi saya kecilkan aja. Mungkin kira-kira 0,7 kita coba. Masih 0,4. Oke. Kecilkan lagi aja. Kira segini. Bagian ini bisa kita inflate. Nah, di sini kita bisa tentukan mungkin kukunya seperti apa. Kalau di sini dia panjang-panjang ya, cuman kayaknya saya nggak mau bikin kukunya terlalu panjang karena saya butuh karakter ini untuk kelihatan lebih cute, friendly. Mungkin akan saya bikin sketching aja untuk kuku di sini, hanya seperti ini. Ya. Lalu kemudian mungkin saya tambahkan sedikit penanda untuk ruas-ruas jari. Jadi kita tahu nanti ruasnya seperti apa. Mungkin ini kita gabung aja. Nah, selain apply, biar agak cepat karena ini modifiernya banyak, kita bisa convert to mesh ya, jadi lebih cepat. Ini juga. Oke, jadi ini kita mungkin bisa gabung dengan telunjuk. Kemudian kita masuk sculpt mode dan remesh ya, biar dia jadi satu. Nah, ini saya lupa untuk simetri, jadi kita simetri ulang dulu di sini, baru kita aktifkan simetri untuk sumbu X. Oke, kita coba sesuaikan telapak tangan dengan jari-jari yang ada, jadi perpotongannya biar kelihatan lebih sesuai, karena nanti ketika kita retopo tidak perlu menambahkan lebih banyak adjustment atau penyesuaian. Jadi kita sesuaikan aja ketika kita masih di sculpting sebisa mungkin. Seperti ini. Saya kasih penanda untuk pemisah antar jari, dan saya kasih untuk knuckle. Kemudian untuk jari kaki kita bisa convert juga, jadi saya mau gabung aja semuanya, baru kita convert ke mesh. Nah, dia udah jadi satu, baru kita beri voxel yang agak rapat. Jangan lupa aktifkan simetri. Oke, saya mau inflate sedikit di beberapa bagian biar dia lebih kembung. Nah, ini hanya untuk acuan saja, karena nanti biasanya untuk jari saya lebih senang membuat bentuknya di ketika proses retopologi. Nah, retopologi sendiri adalah proses seperti yang tadi saya jelaskan, adalah untuk membuat meshnya menjadi lebih sederhana dan lebih rapi untuk lebih mudah ketika diberi rigging ya, untuk memberikan gerakan. Ini jempol kita tambahkan aja jadi agak lebih gede dan mungkin agak lebih maju. Oke, kemudian di area body kita bisa kasih soket atau bagian untuk jempol ya, kita sesuaikan.
Nah, ini kira-kira sculpting untuk karakter. Saya akan coba detailkan untuk bagian kepala. Di sini saya mau tambahkan agar lebih jelas untuk posisi bentuk dari soket mata. Nah, kalau kita lihat bagian bawah, dia juga punya soket sepertinya. Jadi kita bikin aja biar dia punya bagian yang menonjol di kelopak bagian bawah. Dan juga di bagian mata biasanya ada perpotongan antara kelopak bagian atas dan bagian bawah, jadi kita kasih tanda saja seperti ini. Untuk nanti ketika retopo kita bisa tentukan di mana perpotongannya. Oke. Dan juga nanti ketika kita butuh mata yang lebih besar, kita juga bisa atur lagi ketika retopo. Ya. Di paling tidak ketika fase ini sculpting dan layout, kita sudah punya gambaran proporsi tentang karakter yang akan kita buat. Kira-kira seperti ini. Oke, saya pikir cukup untuk sculpting dan layouting ini. Saya akan save increment, ya, tekan tanda plus di sini. Nah, baru nanti kita lanjut, kita akan retopo untuk tahap selanjutnya. Oke.